Dalam perjalanan ke suku, kami bertemu tentara. Mereka bilang kami harus pergi. Apakah kamu pernah membunuh seseorang? Kami bersama suku paling berbahaya di Afrika, suku Mursi. Mereka sangat kuat. Mereka punya tanah luas dan tidak ada kontak dengan suku lain. Lihat, dia tampak marah. Mereka serius dan terampil menggunakan senjata. Hari ini kita menyelami budaya mereka. Apakah kami akan bertahan? Kami menempuh perjalanan 3 jam dari Ethiopia. Berkendara 2 jam lagi dan menyewa sopir, pemandu, serta penjaga. Mereka akan menemani perjalanan kita. Ayo kita mulai perjalanan ini. Kamu melihat nyamuk-nyamuk ini? Ini benar-benar merupakan hutan yang masih asli, kan? Karena suku ini berbahaya, pemandu menjelaskan cara berinteraksi dengan mereka. Achali? Actually means how are you? Oke. So they will answer you, Challi Goreng. So I'm fine. The Mursi tribe, they are living inside the park. They are hunting the animals, which is buffaloes, kudu, any animals. Mereka tidak punya air minum. Mereka menggunakan air sungai untuk segala keperluan. Mereka minum dan mandi dengan air sungai ini. Kita fokus dulu pada tujuan utama. Akan kutunjukkan nanti. Begini rencana kita. Belajar budayanya, diterima di suku ini, mengikuti tradisinya, artinya mengolesi badan dengan kotoran, minum darah sapi, dan yang paling penting, bertahan. Selain itu, kita mungkin bisa bertemu hyena, kerbau, atau singa. Benarkah? Biasanya suku ini jarang dikunjungi wisatawan, terutama karena memang berbahaya. Sebagian besar wisatawan biasanya datang hanya untuk membayar berfoto dengan mereka, kemudian pergi. Achali. Saat menunggu untuk memasuki suku ini, anggota suku mulai datang untuk meminta uang, sabun, bahkan air. Kami bingung karena pemandu nggak ada di sana, nggak tahu harus bagaimana. Lihatlah, ini tradisi yang mereka lakukan. Mereka memperpanjang bibir dan juga memperbesar telinga mereka. Bahkan untuk anak-anak yang masih sangat muda. Pertama, mereka menunjukkan rumah mereka. Sekarang coba kita masuk dan melihat pintunya. Ini sempit sekali. Lihat. Ayahnya sedang tidur di sini. Kakiku rasanya terbakar karena ada nyala api di sini. Bisa kalian lihat ada asap keluar dari sini. Ini untuk mengusir nyamuk. Setelah masuk, terlihat rumah ini dibuat dengan tangan dan ukurannya kecil. Yang mengesankan, piringan yang dibawa wanita dan dipasang di bibir mereka. Sebenarnya aku ingin menanyakan ini, tapi takut. To married, she cut the lips because this is respects her husband. Jadi intinya, ini dipakai untuk menghormati suami mereka. Mereka memotong bibir dan semakin besar piringannya, semakin menarik. Begini bentuknya tanpa piringan. Piringan dia lebih kecil. Dan secara bertahap, ukuran piringan ini akan semakin membesar dan membesar. Sampai ukuran yang diinginkan. Dia juga mencabut 2 gigi di bagian ini, agar bibirnya aman. Kelihatannya menyakitkan sekali. Ini adalah kulit binatang. This is from the cow and this is from buffalo. Ini pakaiannya. Mereka cukup baik kepada kita. Sejauh yang ku tahu, suku ini dianggap berbahaya karena sudah membunuh banyak orang dan kadang berperang dengan suku lain. Tapi kepada turis mereka berusaha menunjukkan kesan baik. Saat ini, aku cukup merasa aman dan nyaman di sini. Ironis karena mereka dianggap sebagai suku berbahaya. Apa yang biasa kamu lakukan sehari-hari? Laki-laki bertugas untuk menjaga desa, sedangkan perempuan merawat rumah dan juga memasak. Saat ngobrol, perempuan ini mengeluarkan botol berisi biji-bijian. Katanya ini makanan mereka. Mereka bilang nanti kami ke ladang untuk membantu mereka menanam. Mereka pun mengeluarkan pot dan menunjukkan cara mereka memasak dengan melakukan gerakan mengaduk. Kemudian menunjukkan barang lain. Yang kalian lihat ini adalah cangkang kura-kura. Mereka berusaha menjualnya padaku. Aku mencoba untuk sopan. Dan aku tidak tahu apakah aku akan membawanya atau tidak. Sepertinya aku sudah mendapat kepercayaan dari mereka. Jadi aku bertanya hal besar. Apakah kalian merasa sebagai suku yang berbahaya? Wajar saja kalau orang melihat mereka membawa Kalashnikov di bahunya. Kurasa kami sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana mereka hidup dan kebiasaannya. Jadi tantangan pertama selesai, mengenal budaya mereka. Waktunya pergi ke ladang. Kamu bisa lihat mereka punya banyak tanah. Kami akan membantu mereka panen. Jadi kami bisa lebih diterima oleh mereka. Wow, coba lihat. Telinga kiri mereka sudah robek. Mereka sedang membuat lubang. Di sini. Oh, lalu mereka akan menarik sesuatu keluar. Inilah makanan mereka. Coba cicipi. Tapi tanganku nggak ada rasanya. Seperti sereal yang sangat-sangat kering. Tapi beginilah makanan mereka. Anak kecil ini sedang tidur. Lucu sekali. Aku melihat seorang wanita sedang membuat piringan untuk dipasang di mulut mereka. Kita lihat apa kami boleh bergabung. Hai, Achali.
Untuk mendalami kehidupan suku ini, dia tanya, apakah boleh melukis wajahku? Dia mengusulkannya, dan aku berusaha untuk mau-mau saja. Ini untuk berjaga-jaga. Apa yang dia lakukan? Dia sedang membuat bulatan. Ada 2 orang yang sedang mengecat wajahku, meskipun keringatku deras. Mereka bilang bagi mereka nggak panas saat ini. Tapi rasanya aku seperti hampir mati. Lihat, mereka mengambil warna ini dari batu. Mereka membuat pipimu jadi cabi. Pipimu juga ada lukisannya, Bulatan juga. titik-titik putih. Lihat bagaimana mereka melukis pada wajah. Wajah Roiki, dan bahkan ada anak kecil yang mengepang rambutnya. Inilah hasil akhirnya. Bagus? Bagus. Sekarang coba lihat wajahnya. Hai. Mungkin aku terlihat mengerikan. Tidak, bagus kok. Iya, bagus. Dia ingin ikut denganku, jadi aku membawanya. Kami bersenang-senang, tapi kami tidak lupa di mana kami berada. Dia ini adalah pemimpin suku. Kami senang bisa bertemu dengannya, karena dia bisa membawa lebih dekat ke tujuan akhir kami. Ikut tradisi mereka. Kenapa kalian membawa senjata? If the lion sometimes coming here Okay. to take the cattle, so protecting for the lion. If he come, if you are going to attack, so they will kill him. with Okay. this. Lihat, kepala suku membawa senjatanya kemana-mana. Sebelum bertanya lebih jauh, kami sempatkan untuk ke sungai. Kami mencuci muka. Mereka juga minum airnya. Kenapa kalian disebut suku paling berbahaya di Afrika? ሌላ ችግር የለም። አሁን ችግር ትንሹ አሪዎቹና ሙርሲ አንዴ ባለፈው 3 ቀን ነው ስንት ነው የኛ ልጁ እዛም የመጣው ባላመር ላይ ጤጤው ተቆሷል። አልሞተም ግን ሮጧል። Baiklah, kalian disebut berbahaya karena pernah berperang melawan Sudan dan Kenya. Apakah kalian pernah membunuh seseorang? ገሏል። Yes, he say we kill because they come to attack us because we know how to shoot. Seberapa sering kalian berperang dengan Sudan atau Kenya atau አንዴ lainnya? ነው And then, one And- times. Apa yang terjadi kalau ada wisatawan di sini, misalnya seperti kami? አይታል They don't attack the tourists. Hanya suku Mursi. Only the Mursi and the other tribe. Kami tahu mereka bilang begini hanya untuk menenangkan kami. Lihat, betapa banyak bekas luka di tubuh pria ini, bahkan di kepalanya. Katanya setiap bekas luka mewakili seseorang yang telah dia bunuh. Jadi sekarang ini kami sedang berdiri di depan orang yang telah membunuh banyak orang. Dan bagi wanita, mereka ini sangatlah menarik. Jadi kalau seorang pria punya banyak bekas luka, membuatnya menjadi berharga dan lebih kuat. Menurut mereka ini menarik. Setelah ngobrol sejenak, mereka bilang tradisi sudah berubah. Sekarang pria memberi bekas luka pada dirinya setelah membunuh hewan besar. Wanita melakukannya lebih sebagai tradisi. Mereka boleh membuat bekas luka untuk perhiasan. Langkah terakhir untuk diterima di suku ini adalah belajar bela diri mereka. Namanya dongga. Hanya dilakukan beberapa kali setahun. Dilakukan untuk memilih pria mana yang paling kuat dan bisa memilih istri. Mereka menunjukkan sedikit demonstrasi. Dan sekarang giliranku. First, one time here. And here. You see? Yes, you. See? Bagus? Ya. Ayo bertarung. Dia menyerang dengan keras. Good, good. Bagaimana mereka memotong rambutnya? Dengan pisau? Kepalanya dicukur kecuali ini. Karena aku nggak bisa menahan diri, kutanya apa boleh memegang senjatanya. Ini ada pelurunya? There is, yes, yes. Serius? Yes, there is. Senjata ini ada pelurunya. Kalau kutembakkan, bisa membunuh orang. Kupikir kosong hanya untuk intimidasi. Ternyata senjata ini terisi penuh. Pria ini tahu bagaimana cara membidik. Lihat caranya mengarahkan kepadaku. Karena senjatanya sudah siap, aku tanya apakah bisa berburu. Butuh waktu memutuskan sebelum akhirnya setuju. Ngomong-ngomong, kamu harus tahu bahwa tidak ada sinyal dan layanan telepon di sini. Posisi kami sangat jauh di tengah-tengah pegunungan. Jauh kemana-mana, tidak ada apapun di sini. Kalau terjadi apa-apa, tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah salah satu bahaya jika berada di sini. Mereka sudah jauh. Kita harus lanjut jalan. Oke, sepertinya dia baru melihat sesuatu. Aku nggak tahu. Hey! Oh! Hey! Jadi ternyata beginilah rasanya menjadi mangsa sasaran. Coba lihat, dia tertawa. Mereka sebenarnya suka bercanda, meskipun sulit membuat mereka tersenyum. Mereka suku yang serius. Bisa kamu ceritakan kisah yang paling berbahaya yang pernah kamu alami di suku ini? Aller. I was going to the bush and I was tired and I take rest. So that times he come snake. Ular? He cover me. Oh, That times my gun it's away like this, fold like this.
So I was save my life with a knife, he say. So he say, I save my chance and I lose my teeth, he say. Gigimu? Teeth, he Semua? asking. Bagaimana bisa menjadi hilang? Kehilangan giginya? Lion is come to him, so he was fall in the river. So when he go in the river, the stone. Saat kembali ke perkampungan suku, kami bertemu tentara. Tentara ke sini untuk memulihkan ketertiban. Mereka adakan pertemuan. Semua wisatawan sudah pergi. Mereka memperingatkan situasinya mulai berbahaya. Ini karena ada ketegangan di antara suku. Sudah nggak ada siapapun di sini. Di sini hanya ada kami dan suku Mursi. Selamat pagi. Sekarang menunjukkan jam 6 pagi. Kami berusaha datang lebih awal. Sekarang kita ikuti tradisi mereka. Dan nanti, upacaranya akan berlangsung di sana. Mereka akan memanah sapi di lehernya, mengambil darahnya. Kita harus minum darah itu. Juga mengolesiku dengan kotoran sapi. Kita lihat saja. Jadi sekarang aku akan membuka baju. Aku gemuk kan sekarang? Enya, kau mau melakukannya? Enggak. Kenapa nggak mau? Enggak, rasanya geli Sebelum aja. direkam kamu bilang mau melakukannya. Apa maksudmu? Enggak. Tapi kau bilang, Aku pikirkan dulu, oke? jadi lihat dulu baru memutuskan. Aku nggak mau melepas bajuku di Tapi sana. sudah kubilang, wajahnya saja. Kalau dia melakukannya di wajahnya, tantangan selesai. Datanglah momen besar itu. Yang mereka lakukan adalah mengambil beberapa kotoran sapi, seperti yang ini dan yang ini. Mereka mencampurnya dengan abu dan mengoleskannya ke badan. Katanya ini untuk melindungi mereka dari lalat. Sejujurnya aku mulai merasa sangat gugup. Baunya nggak enak, juga ada banyak lalat di sini. Aku sekarang merasa sangat jijik, tapi sekarang giliran kami. Kamu bisa bayangkan bagaimana baunya kan? Nggak enak banget. Baunya sangat parah. Sudah aman sekarang. Aku baru saja menginjak kotoran. Oh tidak, melihat kondisimu kayaknya kamu jorok sekali. Mereka biasanya melakukannya di pagi hari. Karena biasanya di pagi hari sapi buang air besar. Juga mudah dikendalikan, makanya dilakukan di pagi hari. Mereka baru memberikan perawatan kulit ala Mursi. Yang ada dalam genggaman tangannya saat ini adalah peralatan untuk menembak. Sasarannya adalah mereka. Sapi akan ditembak tepat di leher. Untungnya sapinya tidak akan menderita. Semoga upacara ini tidak berlangsung lama. Aku mulai merasa nggak nyaman. Bagus sekali, Enya. Bagus sekali. Menjijikan sekali kan? Aku tidak mau melakukan ini. Nggak mau, Marcel. Oke. Iya. Oh, Wah, luar biasa. baunya. Kamu kelihatan cantik sekali. Bagaimana cara ngambilnya? Mereka menjelaskan bahwa dengan badan yang dilumuri kotoran sapi, mereka merasa lebih kuat dan terhubung dengan alam. Lihat, darahnya mulai keluar. Kasihan sapinya. Jadi kalau sapinya sakit, maka habislah kita. Aku nggak akan minum banyak. Aku hanya mencobanya saja sedikit. 1 liter darah, sebanyak itu. Dia mengambilnya, astaga. Lihat sapi-sapi itu, pantas saja mereka begitu. Mereka pasti berpikir selanjutnya giliran kami. Sepertinya mereka mau kita semua minum. Nggak mau. Itu nggak mungkin. Tunggu sebentar, tunggu. Situasinya menjadi sedikit tegang. Karena ini adalah tradisi penting bagi mereka. Kita harus menghormati. Dan mereka melakukan ini supaya mereka melihat kita menunjukkan ini. Kita harus minum 1 liter sendiri. Aku nggak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia bisa minum sih. Akhirnya mereka bilang kita bisa bagi 3. Kita lihat anak kecil dengan tangan kotor mulai mengambil gumpalan darah dari mangkuknya. Dia akan minum dulu. Entah apa bisa kutunjukkan, tapi ini sangat kental. Sekarang giliranku. Kental sekali dan rasanya lebih enak dari yang aku kira. Seperti minum darah. Tentu, mau coba? Lebih enak dari kelihatannya, serius. Sebelum Enya meminumnya, harus gua habiskan bagianku dulu. Aku sudah minum cukup banyak, tapi ini makin kental sih. Sekarang aku mulai jadi geli. Ayolah, Aku akan aduk sedikit, langsung minum. rasanya ini menjijikan. Ini nggak sopan bagi mereka. Oke Marcel, tolong tekan like dan subscribe karena aku sedang mengalami saat yang buruk. Sangat buruk. Lihat, bagaimana dia menatapmu. Pelan-pelan.
Bagus, Enya, bagus. Bagus, luar biasa. Ya ampun, betapa bahagianya mereka. Kami tanya bagaimana kami bisa membersihkan diri. Mereka cuma ketawa. Jadi artinya kami tidak bisa bersih-bersih untuk saat ini. Yang Enya bilang bukan lelucon. Sungai terdekat 45 menit berkendara dengan mobil. Kotoran sapi ini mengering di tubuh kami. Dan kami pun mulai stres. Kami baru saja kembali ke suku Mursi. Dan semua orang di sini juga menatap kami. Sekarang aku bingung, haruskah nyemplung ke sungai? Karena mungkin di sungai ada malaria, DBD atau yang lainnya. Kamu harus tahan. Mungkin sedikit olahraga push up. Dan tunggu sampai semuanya terkelupas. Dan untuk mengakhiri, kami membawa sebuah kejutan. Membagikan permen ke semua anak-anak itu. Betapa hebohnya. Oke, karena ini mulai menjadi kacau, kusuruh pemandu membagikannya. Agar semua ini tidak menjadi kacau. Mereka mau membunuhku ya? Kalian sudah melihat apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton. Subscribe. Dan ingat, kita semua adalah manusia. Sampai jumpa. Di pipimu juga ada Bulatan juga. titik putih. Kita lihat mereka mulai menghias wajah. Wajah Royki. Bahkan ada anak kecil yang sedang mengepang rambutnya.